Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Panas di Pansos Podcast. Hari ini versi pantai dan versi keren lah. Si pantai kita, waduh. Nama apa enak kali sini? Karena ada orang tanah bumbu sini. Ini tapi aku kan diundang nggak sih? Udah, diundang gitu. kali diundang. Tapi kan papa. Tapi aku ada sebuah lagu tentang tanah bumbu kan ya, batu licin. Oh bagus tuh. Banyak ya. Kita saling kita ya, promosikan langsung nanti. Mau nyakun juga mau promosikan. Hakun Banar. Apalagi kalau dibayar. Nih, lagi dibayar ya. Tapi hari ini kita bertemu dengan Sigit, Sigit. Halo, apa kabar nih kawan lawas, brother? Alhamdulillah baik banget. Kita setelah beberapa tahun tidak bertemu. Ya, dulu kamu cover lagu. Cover lagu. Bolak-balik sini. Kel. Itu waktu begawi dulu lah bolak-balik. Waktu begawe dulu. Begawe. Ya itulah, disitulah ya begawe. Kamu tiba-tiba, kenapa kamu hampir begawe? Pokoknya tidak menimbulkan apa-apa lah ibaratnya ya lah. Jadi berhenti ya. Artinya kan kita begawi itu, mohon maaf guys lah, kita nih campur-campur banyak karena kita nih anak ibu kota lah, orang kabupaten. Jadi wajar kalau campur-campur bahasa. Kita mulai KN ya. Mulai KN. Jadi kita kan ibaratnya kalau bekerja tuh harus sesuai passion sendiri. Mantap, jujur. Sesuai passion sendiri. Misalnya kamu ketujuh main musik. Passionnya apa? Di musik. Ternyata kamu gagal di musik. Akhirnya jadi apa kamu? Jadi prank pocong. Prank pocong. Iya dulu. Karena musik di waktu itu kita cover musik. Kada laku. Karena suara cover musik kemarin kada payu jadinya prank pocong. Ya lo. Apa tuh kemarin prank pocong tuh? Kan awalnya kan bolak-balik ke sini kan, cuti ke Banjar. Setelah itu melihat banyak biaya juga yang keluar, tapi hasilnya nihil. Kita ngonten tapi nggak ada hasil. Tapi sebagian itu karena juga kita kada fokus dulu waktu itu kan, karena ada terikat perusahaan. Terikat perusahaan artinya kada fokus. Setelah coba-coba konten prank yang lain waktu itu ramenya lagi Triswaka kan, prank musik. Tapi itu lumayan view-nya masih ribuan lah, dengan subscriber kita masih di bawah, nggak sampai 1000 pada saat itu. Tapi namanya kita kadang nggak konsisten kan. Kalau misalkan kita mau di medsos itu, kalau kita mau bagus atau mau naik itu kita harus konsisten dulu nih buat konten apa. Betul. Terserah aja sih temanya mau gimana aja temanya. Itu nggak ngaruh sebenarnya, walaupun misalnya ngaduk nih. Misalnya ada musik, ada ini, sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang penting kita konsisten upload. Nah, tapi pada saat itu karena kita terikat perusahaan di 2018 itu sampai di 2019, puncaknya 2020 itu kada menghasilkan apa-apa. Berakhir. Tapi masih mengonten kah pas tanggal itu? Itu sudah ngonten lah begawe itu sudah masih ngonten sambil ngonten. Kita kadang kalau libur ngonten. Ke Banjar. Banjar. Habis itu kenapa jadi terpikir kamu prank pocong menakuti orang kayak itu? Nah, karena pada saat itu kan kita tinggalnya di kampung nih. Kayaknya relate aja kalau kita bikin konten yang agak misteri. Karena tempatnya udah seram kan. Kampung tuh agak seram kan. Iya, sudah. Hutan. Horor. Jadi kayaknya nih masuk nih. Pada situ terinspirasinya memang dari ini juga, dari konten orang sebenarnya. Karena dulu konten pocong tuh ada beberapa orang lah, nggak banyak. Awalnya tuh cuma 2-3 orang lah waktu itu di YouTube. Nah, kita coba-coba, ternyata setelah upload 2-3 bulan kalau nggak salah, ada video kita itu ngeledak satu. View-nya 340.000. Nah, pertama itu yang bikin kita bisa monetisasi. Oke. Berarti awalnya sempat kada emang konten nih YouTube kada jadi duit sedangkan kita banyak mengeluarkan dana buat beli kamera, buat investasi waktu buat itu. Tapi ya setelah itu jadi mulai semangat alhamdulillah semangat. Tiba-tiba banyak ya habis itu banyak kontennya. Di 2020 itu setelah aku dapat monetisasi itu aku udah mikir mau resign dari tempat kerja. Puncaknya di bulan Juli aku resign, fokus di
konten perpocongan. Perpocongan. Tapi itu cuma pocong ya, awalnya kan cuma pocong. Teman-teman disuruh atau gimana itu prank? Awalnya tuh apa kita kayak pocong nih, tapi lama-lama kita terinspirasi kayak kita bikin kuntilanak, terus hantu luar negeri apalah yang biar orang kada bosan. Mengembang. Sering berjalannya waktu otak kita semakin mengembang. Karena menghasilkan uang. Pertama ya, betul. Tapi ya kalau yang di sana kalau prank-prank itu pernah nggak ke apa ada misteri-misterinya atau beneran ada hantunya? Nah, pernah nggak ada terjadi kayak gitu? Ini sebenarnya yang belum pernah aku ceritakan di tempat frame lah. Jadi pernah pada saat itu kita pada saat ngonten itu, setelah ngonten kita kan bikin konten yang kayak dikubur gitu loh. Nah, dan tersisa waktu itu kan ada kayu-kayu, ada bunga-bunga yang ditancap. Nah, ternyata itu adekku di rumah tuh diteror sama kuntilanak. Jadi kuntilanak tuh tiap malam nih ceritanya, tiap malam ketawa itu. Gila. Jadi menakutkan sumpah. Itu kejadian di belakang rumah kan, karena memang pada dasarnya itu memang benar-benar hutan di belakang rumah itu kan, karena kita di kampung. Kita bikin kuburan, ternyata ada salah satu ustadz yang ngasih tahu kayaknya itu efek bikin kuburan. Jadi kamu bikin kuburan sendiri? Kuburan sendiri tapi digali, maksudnya nggak terlalu dalam, biar orang bisa ketimbun doang. Pada saat itu alhasil kita rembuk sama tim kan banyak tuh. Akhirnya kita timbun ulang tuh, maksudnya kita hilangkan. Itu ada manusianya ditimbun di situ? Waktu ngonten kita ada manusia. Ada. Tapi mukanya ditutup sama daun biar tidak terlalu ekstrim. Maksudnya kalau pakai tanah kan resikonya agak tinggi. Kadang kalau orang biasanya pakai oksigen kan. Kalau kita enggak, takutnya bahaya. Maksudnya kita tutup aja tuh. Tutup pakai daun biar kamuflase. Akhirnya itu ketutup, bunga-bunganya dibuang. Ada kayak kita bikin batu nisan tapi terbuat dari kayu. Kita buang, kita singkirin, kita bakar. Alhamdulillah teror itu udah kelar. Berarti itu bekasnya kenapa itu? Bikin itu tiba-tiba diteror. Kayak kita tuh kayak seakan-akan kita bikin tempat. Tempat makhluk astral di situ. Kayak membuatkan tempat. Kadang kan makhluk astral itu kalau misalnya kita buat itu kadang ada dia, maksudnya contoh kita di rumah ini nih, kita kasih kopi, kita kasih makanan, muncul karena kita mengundang. Kita ngundang. Itu ngundang. Kita hari ini tidak mengundang. Kita mengundang saya mood saja. Tapi ya itu pas teror itu gimana tuh pas kena teror itu? Diketawain terus tiap malam gitu berapa hari gitu? Semingguan. Semua gila parah. Seminggu. Terus kata adikmu kemarin sempat dengar atau enggak dia dengar? Aku sempat dengar juga, cuman enggak terlalu sering. Yang sering tuh adekku. Hampir tiap malam tuh. Hampir tiap malam. Itu kenapa di belakang tuh ada kuntilanak terus ketawa. Aduh. Kita inisiatif kan ke ustadz kan, kasih tahu ternyata kayaknya efek itu kuburan. Bikin gitu ya. Bikin gitu. Ternyata ada efeknya juga guys. Jadi tidak sembarangan sebenarnya ya bagian itu ya. Tapi setelah itu tetap masih ngeprank kan, tetap tidak jerah kan? Masih, cuman kontennya kita batasin, maksudnya kita udah nggak terlalu ekstrim. Yang kayak kubur udah ditiadakan kuburan. Kayak kalau mau kita kontennya dekat kuburan biar gitu lebih. Aja yang sudah kuburannya asli. Ada kuburannya asli. Serem juga ya. Tapi itu ini outframe ya, berarti nggak pernah diceritakan ya, nggak pernah diceritakan. Artinya bagi teman-teman prank yang horor mungkin banyak juga mengalami seperti itu ya. Pasti. Mungkin ya. Tapi ya namanya ngeprank kan kita lagi. Tapi kalau setiap ngeprank itu apa sih kenikmatan yang ngeprank itu sih? Prank itu kayak kita semacam bikin hiburan sebenarnya. Hiburan kayak di situ ada orang yang ditakuti meskipun konsekuensinya juga lumayan kan. Orang bisa jantungan, tapi lucu pada saat itu. Saat itu. Sekarang tuh udah nggak ini lagi. Tapi jujur nih, setiap kali kalau ngeprank itu ada yang emang settingan atau emang beneran ada? Nah, ini aku ngebuka. Kalau prank itu ini buat konten-konten prank, mohon maaf, kita bukan maksudnya ngebuka rahasia, tapi
pada umumnya rata-rata prank itu 90% itu kita settingan. Tapi ada yang real, yang benar-benar ada. Dan itu benar-benar ekstrim yang sekarang lagi rame tuh. Itu yang lagi viral tuh, ada tuh yang di TV, Yang di TV. Itu yang susah tuh. Nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Bahaya banget pranknya. Yang dia bilang apa, Om Ojol itu bahaya. Itu bahaya banget. Makanya justru itu kita kadang yang mikirin, kalau misalkan kita tempat kita di Kalimantan kan, kadang-kadang orang Kalimantan itu mohon maaf belum banyak mengerti. Betul. Dengan medsos dan prank. Tiba-tiba kita ngeprank tanpa sepengetahuan, dipukul. Banyak kejadian. Langsung banyak. Ada beberapa YouTuber Samarinda juga yang pernah ngalamin dipukul orang ketika ngeprank. Nah, makanya itu kita mikir, oh ya udah, mending kita settingan aja deh daripada misalnya. Kan juga buat menghibur teman semua. Tujuan kita kan bukan ngibulin, tapi apa namanya? Nah, itu ngibur. Iya, ngibur sama ngibul ya. Ya, beda tipis. Kadang banyak juga yang tidak suka dengan konten-konten prank. Banyak. Ya, mendustai, membunguli ujar orang Banjar. Orang Banjar tuh, tapi ya tapi mungkin harus ada persetujuan juga dari yang prank. Mungkin bisa itu ya. Bisa. Kebanyakan yang paling ribet itu ya kita ngeprank beneran drang. Tapi sebelum kita tayangkan, otomatis kan kita harus izin juga. Orangnya kadang-kadang juga orangnya kadang mau diupload. Nah, itu kan yang mau diupload. Itu yang bahaya. Nah, itu kan kembali ke prank. Habis ke prank kan banyak banget itu, power sampai 1 juta ya. Jutaan dulu. Sampai subscribermu berapa kemarin? 100 ribuan lebih. Ribuan lebih lah. Dan itu sudah silver button. Alhamdulillah. Silver button, OTW deh. Bismillah, kita doain pokoknya. Yang penting konsisten. Bisa dibilang kalau di tempat aku itu yang silver itu cuma aku doang. Sombong. Tapi itu benar tuh, tidak mudah untuk mencapai titik itu. Sangat susah. Aku aja sekarang udah baru hampir 50 lah, hampir 50.000 mungkin. Kayaknya sebulan lagi deh. Amin. Sebulan lagi. Udah dapat silver button. Kan? Tapi kan itu kan untuk memotivasi dia buat kita bisa berkarya terus, bikin video terus. Tapi ya mungkin konten aku di konten musik ya, jadi agak stagnan, agak berat. Tapi kalau untuk hiburan sih pasti cepat banget. Karena juga kan yang namanya musik ini kan, konten musik tuh, aku kan pernah coba-coba juga bikin studio mini dulu di rumah, kayak ngerekam video terus kita mastering, rekam mabuk nggak cukup 1 hari, bener nggak cukup 1 hari. Bahkan kadang kalau kita stuck itu mungkin berminggu-minggu baru dapat. Apalagi kayak si Pantas ini kan, beliau ininya basicnya pencipta lagu juga kan. Komposer juga, musik produser. Wah, semuanya dimakan. Kreator juga. Semuanya dimakan. TikToker juga, seleb TikTok juga, dan TikToknya udah artis, guys. Udah ada tag musiknya, guys. Musiknya, guys. Susah itu. Susah. Kalian kalau nggak ngerti nggak paham. Tapi TikTok aku juga banyak banget ya. TikTokku itu naiknya itu di zaman pocong itu. Dulu tuh kan kita nggak ngerti sebenarnya, waktu TikTok pocong itu kan kita nggak ngerti bahwa TikTok itu bisa ngasilin duit gitu. Ya, rame-ramean. Bahkan dulu aku jujur, TikTok itu aplikasi jijik menurut aku. Sumpah. Karena dulu banyak joget-joget. Alay yang kayak nggak jelas. Joget gitu. Nggak jelas. Sekarang udah tertata rapi. Udah tertata rapi, bagus banget kan. Karena dulu memang kita upload. Ternyata nonton 1 juta, 2 juta, sampai viewersku tuh ada 31 juta sampai 20 juta. Makanya itu yang bikin follower aku tuh tiba-tiba naik sampai setengah M sekarang. Alhamdulillah kalau di Tanah Bumbu aku yang paling banyak. Sombong. Tapi kamu tidak digunakan di Tanah Bumbu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin kamu berkarya di luar. Gitu. Aku tidak dihargai Tanah Bumbu. Tidak ada yang kenal aku, tidak ada, hanya sebagian orang. Iya. Tapi aku dulu sempat jadi idola buat bocil-bocil, karena konten pocongku itu banyak. Karena pas ketika ke Jogja ada orang yang nanya, oh ini kontenmu dulu sering ditonton anakku. Wah, bangga dong. Meskipun di Tanah Bumbu nggak. Kenapa kamu nggak terkenal, nggak pernah diposting Tanah Bumbu Info atau ini? Iya, karena mereka aja yang kurang update.
Tapi kamu kemarin masuk Pipo Detik, apa itu Liputan 6 Nasional. Waduh. Liputan 6 Nasional, pipa.com. Alhamdulillah kita udah melalang buana nasional meskipun di kota sendiri kita tidak dihargai. Tapi ya mungkin di luar kita dihargai. Mungkin di luar dihargai. Harusnya kayak gitu, emang seperti itu. Kita harus menunjukkan ke dunia bahwa kita nanti akan berhasil. Setelah berhasil baru kita diakui. Ya. Karena memang pada dasarnya kebanyakan orang itu menganggap remeh kita. Iya, sebenarnya seperti itu. Enggak cuman YouTuber atau apa, sebenarnya banyak seperti itu. Kita emang di daerah kita emang harus membuktikan bahwa kita terkenal dulu dah, baru diakuin. Sebenarnya kalau dari segi terkenal itu kita lumayan terkenal loh. Iya. Nah, ini nggak sombong yang ngomong. Contoh aja, coba komen aja deh misalkan ini kalau kalian keberatan. Follower TikTok aku tuh di Tanah Bumbu itu nggak ada yang ngalahin 480.000 loh. 480.000. Nggak ada yang ngalahin. Berapanya saya? Enggak, iya, alhamdulillah banget. Tapi aku nggak begitu dikenal sama orang-orang sana. Nggak begitu dikenal, mungkin ya kamu tidak menampakkan penampakan kamu. Yes, mungkin karena itu mungkin. Iya, tapi ya mungkin setelah nonton podcast Pandas bisa dikenal gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi nggak haus popularitas juga kan. Yang pastinya, wah di Tanah Bumbu nih ada nih orang seperti ini. Yes. Nah, seperti itu kan. Paling nggak di sini ada konten kreator. Jujur kayak dulu kan kita YouTuber siapa-siapa kan nggak tahu kan tiba-tiba ngumpul. Kita kan dulu waktu zaman-zaman Covid kita ngumpul ya. Ngumpul semua. Tiba-tiba ini followernya ini ternyata ada di Banjar kayak Gaming Subuh. Ya, kayak Pul Hari, banyak banget. Iya, itu kayak Sajola. Itu subscriber itu jutaan. Tapi orang banyak yang tidak tahu di daerahnya sendiri gitu. Mungkin di rumahnya bisa kan tahu juga. Kayaknya perlu deh yang kayak gini, maksudnya kita bikin podcast terus atau kita kalau komunitas sih maksudnya itu nomor sekian lah. Iya, yang pastinya ya mungkin orang butuh juga tahu gitu. Butuh tahu. Banyak sih karena ada kontennya apa itu si anaknya Akmal yang balapan. Balapannya. Itu naik juga tuh naik juga. Terus ada kemarin tuh yang family ya jutaan. Ada juga. Ada yang gaming yang anak kecil tuh yang gaming juga jutaan. Dan mungkin samping rumahnya nggak tahu. Nggak tahu. Ada juga yang ini apa yang apa namanya yang mancing-mancing itu yang banyak followernya. Ada juga itu. Saya sebenarnya orang banyak tidak tahu tapi mereka ada di daerah sini gitu. Banyak sih sebenarnya. Nah, setelah konten pocong ini kan udah berakhir. Kamu konten pocongnya kenapa sih jadi berakhir? Udah berakhir karena pada saat itu kan di 2000 pocong itu naiknya dari 2020 sampai 2022 kalau nggak salah. Itu aku lumayan lah penghasilannya dari YouTube, dari endorse dan lain-lain banyak banget sampai kewalahan lah. Tapi semua itu sebenarnya ada masanya. Oh betul semuanya ada masa. Artinya aku tuh kemarin tuh sindrom star kalau nggak salah. Star syndrome. Star syndrome. Iya. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh udah di atas, kayak udah punya konten. Sombong. Bahasa kecil sombong. Dan aku nggak mikir ke depannya bahwa konten pocong ini orang bisa bosan. Iya betul. Kedepannya pasti orang tuh muyak guys, muyak orang melihat tuh pocong itu terus jar mana. Kan ada konten lain, ada kreatif kan. Kemarin tuh ada kuntilanaknya, konten. Ada kuntilanak, ada falak, ada kuntilanak, ada suster ngesot, banyak. Dan bikin itu tuh modalnya lumayan. Nah, dan mereka bikin itu bermodal. Ada yang kita ngejat sendiri, ada yang kita udah beli jadi. Tapi masih ada loh orang ngira itu beneran loh. Iya masih banyak, masih banyak yang beneran nih beneran. Padahal ya namanya entertain kan, kita menghibur sebenarnya. Pada dasarnya kan niat kita aja sebenarnya menghibur. Iya, betul. Nah, setelah itu kan kamu kan kalau nggak salah itu keluar dari Batu Licin ya ke Jogja. 2023. Nah, itu yang konten cewek-cewek itu nih gimana nih konten cewek-cewek? 2003 tanggung jawab nih. Karena memang basicnya aku ini kan pencinta wanita. Seberatan lakian nah ya. Jadi seberatan lakian kan? Berarti kita normal. Normal. Wah, aku termasuk orang yang paling normal lah. Makanya aku ke Jogja bikin konten. Memprank kamu lah. Prank gitu. Prank binian-binian di Jogja. Bagus itu perempuannya. Dan mau jadi konten kan kada dibayar lah tuh. Dan orang sana itu kada sombong kayak orang sini dan orang Tanah Bumbu. Mohon maaf, sombong benar. Kalau diajak konten tuh kadang
Oh pernah. Berapa duitnya? Nah itu oh my god, aku tanya juga, kamu itu siapa? Kita konten minta bayar, ya kan? Betul. Kalau misalkan kita take and give kan? Iya, take and give. Kalau misalkan kamu, oke lah kamu artis juga terkenal atau selebgram, ya boleh lah kalau kamu ngomong kayak gitu kan. Iya, boleh lah. Tapi kalau kamu juga mohon maaf followernya juga masih 500, masih 1000. Berani bilang bayar berapa? Privat lagi IG-nya, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Makanya itu kayak kejadian kayak Om Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier kan yang kemarin sempat itu. Diminta bayaran. Terus dia ngonten terus datang kan. Iya. Padahal kan kita bayar. Itu yang jadi masalah. Harusnya kalau kita bayar, iya, kamu nggak boleh ngonten. Nggak boleh. Karena ini wilayahku. Iya betul, harus. Kecuali kita sudah bilang take and give-nya. Ya, simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Sebenarnya banyak benar. Bagi teman-teman yang nggak tahu mungkin seperti itu ya, kayak kolab gitu kan, kayak artis besar pun mereka tidak meminta bayaran sebenarnya, karena mereka ada mungkin kayak take and give, ada benar juga kan, sharingnya apa, kita kesini dapatnya apa, udah di situ gitu. Jadi nggak melulu hanya uang. Enggak, tidak melulu hanya uang. Apalagi kayak kita teman-teman content creator mungkin seperti itu. Beda dengan halnya beda di luar konteks dari content creator. Iya, atau mungkin kita bikin sesuatu dari company, maksudnya dari perusahaan. Nah, itu kan baru kita harus ada bayar-bayaran. Dan rata-rata selebgram di sana yang followernya ratusan ribu, cewek-cewek itu nggak ada yang kayak, mohon maaf kalau di sini kayak kita ajak konten tuh agak susah. Kalau di sana tuh, ayo kita konten nih, ayo kita konten. Nanti aku boleh nggak konten sama kamu juga? Mereka itu paham. Oke. Bahwa ada take and give kayak itu, kolaborasi. Karena memang kita di dunia kreator itu nggak melulu hanya duit. Kita kan ibaratnya bisa bertukar pikiran nih. Nah, secara langsung itu akhirnya juga ujung-ujungnya nanti ke duit juga kan, menghasilkan duit juga kan. Ujungnya ke duit. Kan kita cari link dulu, banyakin teman dulu ya kan, tiba-tiba dari teman kita nggak tahu relasi. Benar. Nggak tahu. Karena pada dasarnya kalian beruntung loh kalau misalkan kita ajak collab, kalau bikin kalian kan bukan siapa-siapa. Bahasanya nih, bahasa kasarnya, kita ini loh bikin buat nama jadi content creator atau seleb TikTok tuh prosesnya luar biasa susah. Terus kita ajak orang yang mohon maaf nih, yang nggak ngerendahin, yang nggak ada nama, nggak ada pamor, terus kita ajak dia langsung naik dia. Dia kan kayak belagu tapi lu siapa? Terus sebenarnya kalau dia mikir, kalau kita konten itu kan kita tag IG dan medsosnya, itu keuntungan bagi dia, kita follower kita tuh nyerang ke dia, apalagi cewek. Itu yang mereka kadang nggak mikirin ke sana. Jadi kamu kesusahan kalau bikin konten yang itu di sini gitu. Susah ya, mungkin ya bukan seperti kota-kota lain, kota-kota besar lain mungkin seperti itu sih. Dan ya yang pastinya kalau di sana kan asupan orangnya banyak banget. Nah, biasa kemarin aku lihat sampai ada bule terus dipegang-pegang gitu kan nggak apa-apa. Nggak masalah. Misalnya izin gitu. Pada dasarnya kita kan di sana tuh di Jogja itu ada beberapa kubu ya. Iya. Kayak ada kubu ya namanya, maksudnya ada satu tongkrongan. Nih, gua sama lu nih. 3-4 orang. Nih pihak sana nih. Kontennya agak mirip-mirip tapi ini beda nih. Nah, ada juga konten-konten kreator yang nggak izin, maksudnya tanpa seizin tanpa seizin dari yang di daerah atau misalkan bukan maksudnya tidak tanpa seizin orang yang di prank, korban prank. Ada yang maksudnya kayak tiba-tiba tanpa dikasih tahu tiba-tiba ada meluk misalkan. Itu ada, dan orang-orang sana kebanyakan sih aman dan paham. Nah, tapi kalau kubu kita kemarin, kita kan ngumpulnya tuh sama anak-anak Banjar juga di sana kan, ada 4 orang kalau nggak salah. Arsdil, Sam, Rosidi, terus ada Dani Agil itu dari Ponorogo, itu satu kontrakan kita tuh. Nah, itu rata-rata kalau kita kalau ngonten itu kita kasih tahu orang. Misalnya nih bule dengan bahasa bule belepotan kita misalnya sambil lihat translate lah ya kan. Kita kasih tahu bahwa nanti kontennya arahnya ke sini. Kita nggak mau ngejebak orang. Karena kalau ngejebak orang bahaya, takutnya yang namanya kita kreator apalagi cewek itu yang parah banget pelecehan. Itu yang paling kita hindari. Itu yang harus ditakutkan karena bahaya. Sedikit kita salah aja orang jadi
langsung dilaporkan kan tiba-tiba kan. Itu yang susahnya. Tapi benar berarti sebelum itu sudah izin semua ya. Kita bawa reportnya kayak gini seperti itu ya, mungkin itu ya jadinya. Bahkan ada yang konten kreator juga teman-teman kita yang lumayan ekstrim, dia sebelum ngonten jadi nih ketemu sama cewek nih, di videoin dulu bahwa kayak buat pernyataan bahwa lu itu bersedia aku konten. Bersedia buat ini diposting dan ini diupload. Benar. Biar nanti tidak ada terjadi hal yang diinginkan ke depannya. Gitu. Karena sering kejadian ketika kita kontenin bilangnya nggak punya pacar, terus kita kontenin katanya aman diupload. Ternyata setelah diupload pulang ke belum diupload nih, ada yang kejadian belum diupload, bisa nggak di take down videonya. Wah itu kan parah. Kita udah ngeluarin waktu buat ngedit, buat panjang lah prosesnya. Dan itu terjadi, itu kendala-kendalanya. Itu kendala-kendalanya. Tapi ya pastinya sekarang kamu juga jadi ekstras juga kan. Ekstras ke apa tuh? Kalau bahasa ininya kerennya ekstras. Tapi kalau bahasa ininya figuran. Figuran. Tapi awalnya memang seperti itu, emang harus proses. Gitu. Ikut casting juga berarti. Casting. Kemarin itu kan kita awalnya ngisi waktu aja sebenarnya. Karena dapat info dari kawan kan. Kak, kayaknya aku punya temen nih yang punya agensi film-filman. Kamu kayaknya bagus nih masuk ke dunia sana, kayaknya karaktermu bagus nih dicari nih. Coba aja Kak hubungin ini. Ya aku coba hubungin lah. Dan aku masuk beberapa prem lah. Ya, beberapa prem lah. Kemarin sama Jeffrey Nicole pertaruhan. Terus iklan di, yang pertama tuh iklan di Tasngin, itu produk-produk yang masuk angin itu Tasngin, sama Dodit Mulyanto sama Darto. Terus yang kedua itu sama Jeffrey Nicole. Selanjutnya itu sama Luna Maya sama Christian Sugiono, itu jadi penonton konser, sama Payung Teduh juga itu waktu filmnya 1000 payung hitam dan Sisanya Rindu kalau nggak salah. Terus yang terakhir itu kemarin sama Haris Frija sama Amel Carla, dan itu aku juga masih jadi ekstras dan bayarannya apa? Lumayan. Jadi ekstras dong. Keren. Aku juga tadi mau nanya-nanya apa sih ekstras, ternyata itu ya. Tapi ya sebenarnya itu dari proses tahap kita buat menuju ke sesuatu yang jenjang tinggi lagi kan. Kita harus belajar. Kita harus belajar dari ekstras. Dulu aku juga di engineer kan, di engineer dulu. Saya ingat aku jadi setting sound dulu. Tukang cucuk kabel aja orang Banjar itu. Orang Banjar aja. Tukang cucuk kabel, tukang angkat salon bahari aja ya. Tapi bubuhannya kan udah tahu efeknya itu. Karena cucuk kabelnya, tahu nih kabelnya di sini. Kabelnya di sini. Gitar nih soundnya di sini. Nah, pengalaman. Dan yang tuh cucokan kabel tuh Raisa, aku cucokan kabelnya. Keras lah. Artis nasional. Artis nasional. Under the backbone. Siapa lagi yang itu? Isana Saraswati. Banyak kemarin sebenarnya, tapi ya udah sempat collab juga kan sama Isana kan? Iya, bukan sampai Isana kemarin tuh kita collab sama ini. Ada banyak. Iga Aswika kemarin. Si itu siapa tuh juara itu? Rising Star. Aku pernah manggung juga sama dia, siapa itu? Oh, yang kemarin di Jawa itu kan? Pakai kerudung. Pakai hijab. Lupa siapa namanya. Aduh, lupa namanya. Pokoknya juara 1 dia. Juara 1 Singtan. Lupa. Lupa coba namanya. Intinya kada inget tuh, Bang. Ujang Banjar tuh. Tapi ya itulah namanya kita proses ya. Kan? Macam-macam kita balik sini ya udah, karena melihat sesuatu Banjar yang tidak segitu-gitu aja, ya udah kita mulai dengan menciptakan mengcover lagu Banjar yang dulu apalagi ke modern, alhamdulillah bisa diterima kan sampai sekarang. Dan sekarang kita memulai lagi dengan sesuatu yang tidak membosankan kayak dulu lagi. Itu sih sebenarnya ya, banyak proses, apalagi kalau kamu kan casting di dunia itu kan. Tapi yang baru-baru ini kan Kredivo kan. Wah, Kredivo walaupun beberapa detik tapi Anda bangga jadi kawannya. Keren banget. Kan bener acting kalau. Dan itu guys, one take, satu kali take doang itu, alhamdulillah. Padahal waktu casting itu kan, nah aku mau cerita dikit. Jadi pengalamannya kita tuh ditawarin kan casting online, coba ikut aja nih. Pada itu jam 6 pagi kan, aku belum mandi kan. Wah, pakai baju aja nih cepet nih. Dan bangunin temanku si Dani kan. Dan tolong kamerain Din, gue mau bikin video castingnya sama orang nih. Aku kirim video yang versi lucu, yang versi natural.
Terus itu se-Indonesia loh castingnya, se-Indonesia. Ada beberapa agensi ratusan lah. Terus aku kepilih dari se-Indonesia tuh kepilih 2 orang. Aku sama Reksa itu orang Jakarta asli. Dia tuh anak teater. Orang itu tinggi, orangnya ganteng juga kan. Maksudnya, tapi aku nggak kalah ganteng juga sih sebenarnya. jadi aku sempat insecure juga pas insecure. Aku sorry bahasa Inggrisku tuh batal ini karena aku lamanya di Belanda soalnya. Jadi insecure kan melihat ini teman nih, wah orangnya tinggi. Tapi bisa kada aku nih mengalahkan orang nih. Iya, betul. Yang basicnya kita nih, kita nih bukan basic anak teater. Bukan anak teater. Ini orang ini anak teater dan kita ini ya memang kita punya nama, kita punya follower banyak, tapi ini bukan bidang kita sebenarnya. Terus kita ini orang kampung loh, kampung banget. Bersaing sama anak Jakarta nih mungkin nggak kira-kira. Coba-coba kita casting online, terus yang ekstrimnya banget waktu itu aku ditelepon sama agensi kan, kamu berangkat aja ke Jakarta, nanti aku bayarin semuanya. Padahal itu belum ada pengumuman loh. Belum ada pengumuman. Aku yakin kamu ini nanti kepilih. Udah berangkat aja kan, dibayarkan berangkat. Aku tuh dari Solo ke Jogja, istirahat bentar, Jogja ke Jakarta 7 jam naik kereta. Di jalan itu jam 10, setengah 10 atau jam 10 malam ditelepon, Sigit, ternyata namamu yang keluar. Alhamdulillah, benar kan pilihku. Alhamdulillah, karena keyakinan kepilih itu belum apa-apa. Itu kepilih hanya jadi 2 orang tadi masih seleksi lagi. Aku bilang, ini aku udah kepilih jadi bintang iklannya. Belum, kamu masih saingan lagi besok sama si Reksa, anak Jakarta, anak teater. Waduh, aku kira ini udah kepilih nih, bangga banget kan. Nyampe sana jam 9 kita coba casting offline lagi, langsung sama produsernya di depan casting. Alhamdulillah waktu itu kita sebelum casting kita kan ada pemotretan tuh beberapa kostum untuk di fitting, namanya workshop fitting. Jadi kita pakai beberapa baju dipoto-potret, terus nanti baru kalau videonya kita pakai baju sendiri aja, udah. Alhamdulillah waktu itu aku dipermudah banget, mungkin karena doa orang tua juga, maksudnya kawan-kawan juga doanya, maksudnya banyak ikhtiarnya lah. Terus mudah banget, maksudnya castingnya tuh 3 kali doang aku maksudnya keulang, udah kelar. Aku kan ada castingnya, maksudnya aku ada perannya sama ibu-ibu, terus aku main handphone sendiri jadi anak judi gitu loh. Padahal basicnya aku sumpah aku nggak pernah main judi online, nggak tahu. Tiba-tiba dikasih handphone, pencet aja, wah kayak teriak, padahal kita nggak bisa ekspresinya kayak gitu. Alhamdulillah. Kan aku bilang sempat insecure nih sama orang-orang Jakarta, maksudnya mereka tuh basicnya teater kayaknya. Tapi yang buat aku pede itu, maksudnya adalah orang-orang syuting itu yang bilang, kayaknya kalau untuk karakter judi tuh mukamu itu pas. Aku yakin kamu itu yang kepilih. Wah, judi. Itu jadi anak judi online kan di situ kan, yang kabur dari rumah kan. Terus aku bilang, masa sih? Aku bilang, ya udahlah, bismillah aja lah. Aku telepon agensi, aku pulang aja lah. Dia kan mau kasih pulang hari Selasa tuh, karena pada itu masih Sabtu, lama banget. Duit juga pas-pasan kan. Ya udah aku pulang aja, naik bis aku pulangnya kan. Dibayar sama dia, pulang. Seminggu kita tunggu. Ternyata aku sebenarnya tuh malamnya tuh cerita dikit, mimpi. Malamnya sumpah aku mimpi beneran. Mimpi kejadian tuh aku mimpi ditelepon sama agensi, terus di grup itu keluar nama aku, Sigit, keluar. Ternyata sorenya sekitar jam 5 aku ditelepon agensi. Alhamdulillah, kayaknya ini kalau agensi nelpon jam segini pasti ini keterima nih. Alhamdulillah, Mas Sigit, alhamdulillah kamu yang kepilih ke log besok. Berangkat ya kamu tanggal 5 atau tanggal 6. Oh ya udah, nggak apa-apa. Aku bilang, aku di situ. Ya, mati. Apa yang mati yang? Banu kayaknya. Nasi, nah. Rame kan ya podcast kayak inilah. Suaranya aja. Ramai masih hidup lagi? Masih. Hidup yang? Sambung aja mulai situlah. Ya, ketek bakang. Oke, hidup Ki. Pakai HP. Oke, kita masih ngomong karena sesuatu yang membuat mati lampu, nggak tahu kenapa ya, mungkin ini bukan karena prank tadi ya. Gara-gara prank tadi mungkin ya. Nah, nyala kembali saudara-saudara. Iya, Am. Apa yang? Iya, Am.
Nah. Mungkin gara-gara prank tadi ya mungkin ya. Kemungkinan. Kasih backsound horor. Tapi nggak apa-apa ya. Habis setelah itu gimana? Tadi kan ceritanya aku cerita sampai habis itu kan aku ditelepon sama agensi nih. Sore disuruh berangkat ke Jakarta. Terus aku tuh di Solo pada saat itu ngonten sama teman-teman balik ke Jogja. Terus sorenya itu jam 7 malam kita berangkat ke Jakarta naik kereta sampai di Jakarta. Itu kita istirahat bentar itu di hotel. Terus paginya kita jadwal syutingnya itu karena kan kita per Thailand itu kebagian ada jam-jam tertentu dan ada beberapa lokasi kan. Nah aku ke ini sekitar jadwalnya kalau nggak salah jam 11 atau jam 11 siang. Tapi aku datangnya lebih duluan kan karena biar ini kan on time. Karena kita udah biasa juga kan maksudnya daripada kita menunggu mending kita yang nunggu di sana. Betul banget. Pada saat itu sampai sana tiba-tiba syutingnya tuh diundur jadi jam 1. Terus kita standby makan di sana terus didandanin sama make. Berarti ada make up juga. Ya kita diperlakukan kayak artis artis. Kita didandanin, rambut diacak-acakin kan pada saat itu dipasangin baju, dikancingin, terus disuruh pakai tas. Terus prosesnya tuh agak panjang. Setelah kita dandanin, kita dibawa lagi nih ke produsernya kan. Gimana nih bang? Udah pas nggak? Oh rambutnya kurang, acak-acakin dong. Kasih gelang dong. Udah kasih gelang balik. Gimana? Udah nggak? Oh ini udah sip. Kita terus tuh dibawa lagi ke user Kredivo yang punya Kredivo. Ke orang Cina, dia yang punya Kredivo kan. Masuk lagi kita ke ruangan. Nih talentnya Sigit nih. Gimana? Wah sip udah. Nah sebelum proses syuting kan, aku nih tahunya skripnya ini nih. Ternyata pada saat syuting beneran, ternyata skripnya tuh beda jauh 100% dari improvisasi. Improv banget. Dan tapi bagus dia. Alhamdulillah. Maksudnya aku mungkin karena tadi karena percaya diriku tuh naik pada saat itu karena ketika nyampe di lokasi habis dandanin, nah tuh kan kamu kan yang kepilih kan, kamu jagoan aku, jadi aku tuh kayak percaya diri di situ. Iya, menambah kompetensi. Jadi sampai sana ditanya-tanya kan, kamu pernah ini nggak, basicmu apa? Aku bilang aku basicnya kreator. Pernah gini nggak? Pernah, tapi jadi actress doang, nggak pernah kayak syuting beneran. Udah kita latihan sekali kan, latihan acting. Kok beda ya, saya bilang. Beda skripnya sama ini ya. Kenapa skripnya yang orang tadinya aku cuman aku kan syutingnya maksudnya beradegannya sama ibu-ibu kan. Beliau ini umur 60 tahun dan beliau ini udah melalang buana juga di sinetron kan, senior lah. Terus skrip awalnya itu aku kan cuman lewat doang nih, bawa tas. Mau buka pintu, dipanggil sama dia, mau kemana? Baru ada omongan kayak, bilang aja bu kalau ada yang cari aku, bilang aja nggak ada. Ceritanya aku nih abis ditagi-tagi pinjol karena aku abis main judi online. Nah, hati lagi. Nah, kayak Pak Dar itu pas itu. Abis itu kan setelah kada sesuai skrip nih, kaget lo. Kenapa nih? Ya udah, Bismillah lah. Bismillah, coba. Aku butuh kamu waktu, kasih kamu waktu dari sini ke situ berapa detik. Ibu tuh ketabrak, set, coba set. Langsung plak, sampai tanganku ini berdarah nih di sini nih. Buka pagar tuh, ada pagar kan, pagar stainless kan. Karena kita kan setelah nabrak ibu, kita ambil barang-barang di meja, terus ambil helm, kabur naik motor, buka pagar, motornya udah disediain di sana. Terus kaget kan, udah tuh selesai, aku mau balik kan, kata orang jangan masuk. Kita nggak tahu kan, kira masih ternyata masih ngambil mesin lagi. Mesin ibunya lagi nangis kan, ibuku tadi ceritanya nangis kan. Dan alhamdulillah kaget aku pas udah selesai, langsung tepuk tangan kan. Oh terima kasih, keren Sigit keren. Kenapa ini bang? Udah katanya. One take aja katanya. Wah saya bilang sama ibunya, alhamdulillah kita one take, kita mau bikin story, nggak rugi nih, maksudnya jauh-jauh dari Jogja, maksudnya kita juga maksudnya sampai luka-luka ini berdarah tuh, kita diobati kan. Alhamdulillah
hasilnya juga memuaskan kan. Itu aku tuh nunggunya lama banget. Kapan tayang nih? Kita kan cerita sama orang nih. Iya. Kamu nih jadi bintang iklan TV jar di Jakarta jar. Tapi mana videonya? Pada orang dusta nih. Tapi aku nih ada bukti transfernya nah. Bukti transfernya ada nih. Habis itu aku dipanggil lagi kan sama Telkomsel kan. Setelah itu ada nih. Tunggu aja aku bilang bisa 3 bulan. Alhamdulillah kemarin kan tayang tuh iklannya. Nah aku bisa pokoknya dikit lah. Bahwa kita jadi bintang iklan. Tapi itu bagus lah. Itu berarti yang skrip kata-kata tuh disuruh ngapal lah. Apa disuruh ngapal? Apa itu kata-katanya? Kalau ada yang cari aku bilang aja aku nggak ada. Itulah karena itu mungkin gara-gara pinjol ya. Mungkin pinjol. Bagus. Tapi ya itu namanya pengalaman ya. Alhamdulillah. Itu kan di Beijing itu kan awal yang pasti kan sebentar lagi kamu di Jakarta otomatis bakal banyak cash lagi dan ikutin aja cash gitu. Maksudnya maupun jadi ekstras maupun jadi figuran ya udah jalani aja dulu lah. Yang penting dapat relasi bagus dan teman-teman juga nantinya. Dan yang pastinya kalau saran aku kalau di luar itu kita harus jaga attitude itu paling penting. Benar. Attitude itu nomor satu. Itu nomor satu. Kita kalau di daerah orang attitude itu adalah nomor satu. Dan apalagi kita kalau merantau di tempat orang ya itu ya harus nomor satu sih. Benar. Di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Itu yang harus tuh kita jangan so inilah sama orang lah, tapi kita merendah aja. Kalau ini merendah aja. Kalau ilmu padi abangku. Kalau kan dipukuli orang kita. Makanya itu. Tapi yang pasti harus jaga diri lah. Orang ya loh. Maksudnya apapun itu benar itu kita harus benar-benar menjalaninya, benar-benar jangan mengeluh. Itu sih sebenarnya jangan mengeluh, nikmati aja prosesnya. Dan yang pastinya segala sesuatu itu kalau kita kerja usaha pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu udah hasilnya dari ekstras tadi kan. Tiba-tiba dulu kan ekstras kita buka dibayar 150-200 ribu. Tiba-tiba kita jadi cuman lewat sobat 200 ribu 250. Tiba-tiba kita karena pengalaman tadi kan tiba-tiba jadi bintang iklan kan, dibayar. Siapa tahu kan nanti kan dibayar lumayan mahal lah waktu itu. Jadi ini kan siapa tahu nanti jadi pengganti Dilan kayak. Amin ya Allah, doain aja. Dilan. Tapi ngepek loh dari hasil itu belum tayang loh, udah ngepek. Maksudnya aku nih pas balik ke Batu Licin kan. Tanggal 11 tuh aku di WA kan subuh-subuh. Git, besok syuting di Kemang. Iklan Telkomsel, budgetnya 5 juta nih. Tapi nggak diambil ya? Kaget aku. Karena diambil, waktunya mepet nggak aku ambil. Bukan nggak ambil karena dia pulang kampung. Nggak nutup. Kalau misalnya aku di Banjar itu masih bisa kejar. Mantap. Tapi thanks banget nih Mister udah bisa mampir ke sini sebelum flight ke Jakarta ya. Semoga sukses. Amin ya Allah. Lancarkan semuanya. Oke, yang pastinya teman-teman Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Tunggu episode selanjutnya. Cut.